Bayangkan sebuah api yang tak pernah terlihat, api tanpa asap, tanpa suara, tapi membakar habis seluruh hidupmu. Burning bukan film tentang kobaran api. Ia adalah kisah tentang hasrat, cemburu, dan kesepian yang perlahan melahap jiwa. Dari Jongsu yang kosong, Haimi yang rapuh, hingga Ben yang penuh misteri. Semuanya terikat pada api yang tak bisa mereka padamkan. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang terbakar dan siapa yang membakar? Jongsu adalah potret generasi yang hilang arah. Ia punya mimpi jadi penulis, tapi tak pernah menulis. Ia bekerja serabutan, tapi tak pernah merasa berguna. Hidupnya kosong, berjalan tanpa tujuan. Jongsu seperti kucing milik Haimi yang tak pernah terlihat. Katanya ada, tapi tak pernah benar-benar hadir. Lewat Jongsu, film ini berkata, inilah wajah anak muda yang terjebak di tengah-tengah kehidupan. Tidak gagal, tapi juga tidak berhasil. Hidup, tapi sekedar bertahan. Berbeda dengan Jongsu, Haimi tampak penuh cahaya. Ia menari, ia tersenyum, ia seperti bebas dari beban. Tapi itu hanya di permukaan. Ingatannya tentang sumur masa kecil saja sudah membingungkan. Benarkah nyata atau hanya cerita? Tarian Haimi saat matahari tenggelam adalah simbol yang kuat. Dari jauh terlihat indah, tapi kalau diperhatikan, itu adalah tarian perpisahan. Tarian dari seseorang yang sudah lelah, tapi tidak tahu harus kemana. Haimi adalah cahaya singkat dalam hidup Jongsu. Namun cahaya itu rapuh, cepat padam, dan meninggalkan gelap yang lebih pekat. Lalu muncul Ben, sosok yang penuh senyum, penuh pesona, tapi sekaligus menakutkan. Ben adalah lambang kelas atas, tenang, elegan, seolah tak pernah kekurangan apapun. Hobinya terdengar sederhana, membakar rumah kaca yang tak terpakai. Tapi jelas itu bukan sekedar hobi, itu adalah metafora kekuasaan. Metafora bahwa ia bisa menghancurkan siapa saja yang dianggap tak berguna. Perbedaan kelas pun terlihat jelas. Jongsu dan Haimi berjuang untuk sekadar hidup, sementara Ben berjuang melawan kebosanannya sendiri. Dan kebosanan Ben itulah yang membuatnya berbahaya. Lalu tiba-tiba Haimi menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada penjelasan. Jongsu curiga Ben yang melakukannya. Tapi bukti tak pernah ada. Apakah Ben benar-benar membunuhnya, ataukah Haimi pergi sendiri? Pertanyaan ini tak pernah terjawab, dan disinilah Burning menghantui kita. Misteri hilangnya Haimi tidak dimaksudkan untuk dipecahkan. Misteri itu justru diciptakan agar kita merasa hampa, agar kita ikut merasakan kegelisahan Jongsu. Karena kehilangan terbesar bukan sekadar kehilangan orang yang kita cintai. Kehilangan terbesar adalah ketika kita mulai ragu. Apakah yang kita alami benar-benar nyata? Pada akhirnya, Burning adalah film tentang api. Tapi bukan api yang membakar kayu atau rumah. Ini adalah api yang membakar dari dalam. Api itu ada pada Ben, dengan kekuasaan dan kesombongannya. Api itu ada pada Haimi, dengan kesepian yang ia tutupi lewat senyum. Dan api itu ada pada Jongsu, dengan cemburu dan amarah yang menumpuk dalam diam. Api ini tidak terlihat, tapi terasa. Dan semakin kita berusaha mengabaikannya, semakin besar ia membesar dalam diri kita. Maka kembali pada pertanyaan awal, siapa yang terbakar dan siapa yang membakar? Film Burning tidak memberi kita jawaban pasti. Ia hanya menunjukkan bahwa hidup penuh dengan ambiguitas, penuh dengan api-api kecil yang membara tanpa suara. Film ini bukan tentang mencari kebenaran. Film ini tentang menerima bahwa tidak semua yang hilang bisa ditemukan, dan tidak semua misteri bisa terjawab. Lalu bagaimana dengan kita? Api apa yang sedang kita simpan, yang suatu hari mungkin akan membakar habis hidup kita sendiri? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau menurutmu setelah menonton video ini membuka perspektif baru, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like dan komentar. Dan kalau kamu ingin terus diajak melihat sisi lain dari sebuah film, tekan tombol subscribe, karena masih banyak kisah yang menunggu untuk dibongkar. Hanya di channel ini, di balik film.